Shalom Glow Youth. Mana semangatnya ini, aduh. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Siapa yang di sini siap memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Mari sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini, hari yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih kalau sampai saat ini kami masih bisa melakukan aktivitas, kami bisa melakukan ibadah pada hari ini ya Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang ingin mengganggu ibadah ini, kami patahkan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Layakkanlah kami untuk beribadah pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Haleluya. Let's go music. Glow you. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami menang dalam Yesus. Kami menang dalam segala peperangan yang ada. Haleluya. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Katakan ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya. Ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selamat menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sudah memilih setiap kami. Engkau yang selalu menjaga kami, setiap langkah kami, dimanapun kami pergi ya Bapa. Engkau selalu ada. Terima kasih. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuat di kerajaannya. Segera datang, ku yakin diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya Tuhan yang memilih, Tuhan
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is.
Shalom, Glow Youth. Hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas. Dan hari ini kita akan membahas tema firman Tuhan tentang kegelisahan. Nah, teman-teman semua, hari ini saya percaya bahwa dampak dari pandemi ini mengakibatkan ada begitu banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena mereka merasa gelisah, karena mereka merasa ketakutan, mereka tidak bisa melihat pandangan masa depan, maka ada begitu banyak orang yang kemudian melakukan aksi-aksi bunuh diri. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena disebabkan oleh ketakutan dan depresi atas situasi dari hari-hari yang mereka jalani. Nah, ada begitu banyak hal yang membuat orang takut. Ada begitu banyak hal yang membuat orang merasa gelisah, merasa khawatir. Ada orang-orang yang takut karena utang. Ada orang-orang yang takut karena ancaman. Ada orang-orang yang takut karena setan. Ada orang-orang yang takut karena nggak punya pekerjaan. Ada orang-orang yang menjadi gelisah karena mereka nggak punya keturunan atau mereka nggak punya pasangan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami depresi, mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, mengalami yang namanya ketakutan. Nah, apa kata Alkitab tentang ini semua? Nah, coba kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Alkitab katakan seperti ini, perhatikan baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, teman-teman semua, kita harus mengerti bahwa ternyata yang Allah berikan kepada kita itu bukan lagi spirit ketakutan. Yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sesuatu yang bisa mengkhawatirkan dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab berkata kepada kita bahwa ternyata ketakutan itu adalah roh. Ketakutan itu adalah spirit. Ketakutan itu adalah sesuatu yang bisa menghantui, menghinggapi kehidupan setiap kita. Dan Allah tidak pernah memberikan roh yang seperti itu. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, Alkitab katakan seperti ini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi ternyata yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Jadi kalau ketakutan itu adalah roh, berarti ketakutan ini adalah sesuatu yang bisa mengikat, sesuatu yang bisa menjerat kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, kalau kita hidup tanpa terkoneksi dengan roh Tuhan, maka roh ketakutan ini akan terus muncul dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, kenapa ada begitu banyak orang yang hidupnya gelisah? Oleh karena itu, kenapa ada begitu banyak orang yang hidupnya mengalami ketakutan, kekhawatiran, mengalami stres, mengalami depresi? Karena apa? Karena ketakutan itu gak akan bisa lepas dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu gak heran kenapa ada begitu banyak orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan dan aksi bunuh diri. Karena apa? Karena mereka gak bisa lihat lagi pandangan masa depan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau teman-teman mengalami situasi dan kondisi yang seperti ini, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kegelisahan, ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda yang menurut saya luar biasa dan patut kita contoh. Kenapa? Karena apa yang dia alami, apa yang dia sedang hari itu hadapi, itu gak ada bedanya dengan apa yang mungkin hari-hari ini kita alami. Coba kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima. Perhatikan baik. Daud katakan seperti ini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat yang kelima,
kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kalau teman-teman lihat ya, betapa Daud ini sangat luar biasa. Dia katakan dalam mazmur-mazmurnya ini bahwa dia adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Dia bukan pribadi yang sempurna. Makanya dalam ketidaksempurnaannya ternyata Daud juga pernah takut. Nah, apa yang membuat takut kehidupan Daud hari itu? Nah, kalau kita baca konteks Mazmur 56 ini, ternyata kisahnya itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21. Kisahnya tentang ketika Daud ada di sebuah kota yang namanya kota Gad, yaitu kota orang Filistin. Ya, siapakah orang-orang Filistin ini? Orang-orang Filistin ini adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel. Ya, jadi dari engkongnya, bapaknya, cucunya, cicitnya itu selalu musuhan, selalu bertempur, selalu rebut-rebutan daerah. Itu yang terjadi ya, musuh bebuyutan bangsa Israel. Jadi begini, dari bangsanya sendiri, ternyata Daud itu sedang dikejar-kejar oleh raja yang memerintah hari itu, yang bernama Saul, yang notabene juga adalah merupakan mertuanya Daud. Jadi Daud hari itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Kemudian hari itu Daud terjebak di sebuah kota yang bernama kota Gad. Dan ternyata kota Gad ini juga terkenal sebagai kotanya Goliat, di mana Goliat pernah dibunuh oleh Daud ketika Daud waktu masih muda. Ya, jadi Filistin adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel. Ya, nah hari itu ketika Daud ada di kota Gad, untuk menghindari pembalasan, ya, karena Daud pernah membunuh Goliat, maka hari itu ada seorang raja yang bernama Akis, ya, raja kota Gad, juga ingin mengejar-ngejar Daud. Jadi Daud ini sedang terpojok. Hidup Daud ini sedang terhimpit, ya, dari bangsanya sendiri dikejar-kejar mau dibunuh. Dia lari ke kota Gad, dan di kota Gad juga dia sedang dicari-cari karena Raja Akis ingin membalas dendam dari Goliat. Dan karena ketakutan itulah kemudian Daud berpura-pura jadi orang gila. Teman-teman semua, kita bisa melihat bahwa orang sehebat Daud, orang sedahsyat Daud, ya, panglima tempur yang tidak pernah terkalahkan, ternyata Daud pun dalam kehidupannya pernah mengalami yang namanya ketakutan. Daud pun pernah mengalami yang namanya, ya, depresi, stres, kekhawatiran, sampai akhirnya Daud memutuskan untuk pura-pura gila. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, apa yang Daud lakukan? Dalam mazmurnya, Daud katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah teman-teman, kalau kita mempelajari Alkitab dalam teks bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama, kata takut di situ sangat luas. Kata percaya di situ memiliki makna yang luar biasa. Kata percaya di situ bukan hanya sekedar belief, tapi kata percaya di situ adalah trust. Nah ini masalahnya. Masalahnya adalah ada begitu banyak orang hari-hari ini, mereka percaya Tuhan, ya, tapi mereka tidak belajar untuk mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, iya kan? Ya, kalau kita cuma hanya sekedar percaya-percaya, makanya seringkali kita nggak ada bedanya dengan kehidupan dari agama-agama yang lain. Semua agama percaya adanya Tuhan. Tapi menurut saya yang membedakan kekristenan dengan semua agama lainnya, seharusnya orang Kristen bukan hanya sekedar percaya Tuhan. Seharusnya orang Kristen adalah orang-orang yang mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita stres? Kenapa seringkali kita
depresi, kita mengalami kegelisahan, kita nggak bisa tidur malam, kita jadi orang-orang yang seperti kalong, tidurnya malam, tidurnya pagi, kita nggak bisa tidur karena ketakutan dan kegelisahan kehidupan kita. Karena yang terjadi adalah begini, yang terjadi adalah kita selalu mengandalkan kemampuan kita selalu mengandalkan kekuatan kita nggak pernah belajar trust kepada Tuhan, kita nggak pernah belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Alkitab katakan apa? Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan keluarga kita mengandalkan networking kita mengandalkan orang-orang kuat, orang-orang pinter. Kalau kita mengandalkan mereka, percayalah pada akhirnya manusia itu hanya sekedar akan mengecewakan kehidupan setiap kita. Dan kadang-kadang kalau kecewa kita sama manusia ini nggak terobati, maka apa yang terjadi? Kita jadi bisa stres. Dan kalau stres tidak terobati, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami yang namanya depresi. Dan apa yang terjadi kalau kita mengalami depresi? Yang pertama, kita masuk rumah sakit jiwa. Yang kedua, bisa aja kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa aja melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya udah mentok. Alkitab katakan, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Hari ini teman-teman, sepintar-pintarnya kita, kita nggak akan pernah mampu menjalani kehidupan di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, hanya sekedar mengandalkan kemampuan otak kita. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan otak kita, berapa kuat otak kita bisa menahan semua beban kehidupan. Dan pada akhirnya kita bisa ngeblank, teman-teman. Otak kita ini bisa ngeblank, iya kan? Kita mau andalkan apa? Kita mau andalkan keuangan kita. Percayalah, kita punya uang yang banyak, kita punya uang yang luar biasa. Suatu hari uang kita bisa ketipu orang. Uang kita bisa hilang. Kenapa? Ya karena ada begitu banyak resiko-resiko yang harus kita tanggung dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan itu semua, iya kan? Tapi Alkitab katakan apa? Alkitab katakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Makanya begini, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita menaruh harapan-harapan kita kepada Tuhan, Alkitab katakan hidup kita akan diberkati. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Jangan sampai kita memutuskan segala sesuatu. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya punya sebuah kesaksian ya. Dulu waktu kita masih ibadah offline, biasanya setelah saya selesai menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berdiri di depan pintu gereja hanya untuk nyalami jemaat. Waktu saya nyalami jemaat, saya lihat wajah jemaat, kan. Tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu. Kemudian dia tarik tangan saya, kemudian dia cerita. Dia bilang begini, "Pak, saya lagi kesel, Pak, sama suami saya. Aduh, suami saya ini, Pak, bikin kesel saya aja, Pak." Kemudian saya tanya, "Apa yang terjadi, Bu?" Iya. Kemudian dia cerita, "Begini, Pak, saya punya pohon sengon." Nah, saya nggak tahu ya pohon sengon itu kayak gimana. Saya nggak tahu karena saya bukan ahli perpohonan. Tapi dia cerita, "Saya punya pohon sengon, Pak." Kemudian dia cerita bahwa pohon sengon saya itu, Pak, satu pot itu kalau dijual, Pak, bisa 700 sampai 800 ribu, Pak. Dan di rumah saya tuh banyak banget pohon sengon itu, Pak.
Kan lumayan Pak, kalau dijual kan duitnya buat bayar THR anak-anak dan segala macam Pak. Nah, suatu hari dia punya suami. Nah, supirnya ini kemudian datang ke suaminya. Dan supirnya ini berkata begini kepada suaminya, Pak, boleh nggak Pak, pohon sengonnya saya minta Pak, saya beli deh Pak. Nah, kemudian suaminya katakan begini, oke kamu mau beli berapa? Kemudian supirnya katakan begini, oke saya beli Pak, semua 1 juta. Teman-teman bisa bayangin, satu pot harganya bisa 700 sampai 800 ribu, dijual sama suaminya semua 1 juta. Besok harinya itu supirnya udah potongin semua, itu udah diangkat-angkatin itu pohon sengon, ya kan. Kemudian waktu istrinya keluar, istrinya kaget, kenapa ini pada diangkat-angkatin? Oh, kata supirnya, saya udah beli sama siapa? Beli sama bapak. Berapa kamu beli? Semua 1 juta. Wah, langsung Pak saya marah Pak, saya diemin suami saya Pak. Ya, wah, kemudian saya dengerin ceritanya, kemudian ibu ini curhat begini ya. Yang saya kesel Pak, bukan masalah pohon sengonnya ini. Yang saya kesel adalah dia nggak ngomong-ngomong sama saya Pak. Suami saya ini nggak ngomong-ngomong, dia nggak ngelibatin saya Pak. Artinya kan dia nggak menghormati saya Pak. Wah, itu dia tuh teman-teman. Iya kan? Ya, kalau kita nggak melibatkan pasangan kita aja bisa marah. Demikian juga dengan Tuhan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah memberikan segalanya, Tuhan telah memberikan anugerahnya, Tuhan telah memberikan keselamatannya dalam kehidupan kita, tetapi kita hidup, ya kita memutuskan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri. Percayalah, ya ketika kita mengandalkan diri sendiri, kita akan gagal. Kita akan merasa bahwa kita nggak akan mampu. Nah, Alkitab katakan apa? Ya, kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30, ya. Ini ayat yang sangat luar biasa. Ya, Yesaya 40 ayat yang ke-30 katakan seperti ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi Nabi Yesaya menuliskan ya bahwa di situ ada orang-orang muda. Tetapi orang-orang muda ini menjadi lelah dan lesu. Ya, saya mau nanya kepada teman-teman semua, apa sih perbedaan antara orang-orang muda dengan orang-orang yang sudah tua? Letak perbedaan yang paling signifikan antara orang muda dengan orang tua itu kelihatan dari apanya? Pasti kelihatan dari kekuatan fisiknya kan? Betul gak sih? Bahwa orang muda itu pasti jauh lebih kuat daripada orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu udah renta, udah gak punya kemampuan lagi, udah gak punya kekuatan lagi. Makanya saya tinggalkan di apartemen, saya tinggal di lantai 19. Ya, saya tinggal bersama dengan mertua saya yang usianya sudah hampir genap 70 tahun. Dan biasanya kalau kita tinggal di apartemen itu kan kadang-kadang di Jakarta ini kan suka terjadi gempa, bener gak sih? Dan waktu terjadi gempa, maka semua penghuni apartemen itu harus turun. Dan turunnya itu udah gak boleh pakai lift, dia harus naik tangga darurat. Nah, menurut teman-teman, mertua saya yang usianya hampir genap 70 tahun, menurut teman-teman kira-kira mertua saya mampu nggak, kuat nggak turun dari lantai 19 turun ke lantai ground di apartemen? Kalau menurut saya sih kuat. Kenapa? Karena gempa kan. Biasanya kalau ada gempa, ada musibah kan kita dapat kekuatan nih, kan bener gak sih? Tapi masalahnya begitu sampai lantai ground, mungkin mertua saya harus dipanggilin ambulans. Kenapa? Perlu nafas buatan. Kenapa? Karena udah tua. Fisiknya udah gak mampu, udah gak kuat. Betul gak sih? Tapi begini, kalau saya
yang hari ini genap 40 tahun, menurut teman-teman, saya kuat nggak turun dari lantai 19 ke lantai ground ketika saya tinggal di apartemen dan terjadi gempa? Kira-kira saya kuat nggak? Saya mampu nggak? Jangankan turun, teman-teman, naik lagi, turun lagi, naik lagi, saya juga kuat. Kenapa? Karena masih muda. Karena masih muda, saya punya kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi kenapa Alkitab kita hari ini katakan begini, orang-orang muda yang notabene punya kekuatan fisik, punya kekuatan yang sangat luar biasa, kenapa justru orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung? Kenapa itu bisa terjadi? Karena begini, karena orang-orang muda terlalu banyak mengandalkan kekuatan fisiknya. Karena ternyata orang-orang muda itu terlalu banyak mengandalkan kekuatan yang ada di luar dia. Kecerdasan otaknya, kekuatan duitnya, itulah yang kita gantungkan kehidupan. Kalau kita menggantungkan kehidupan hanya dengan kekuatan otak kita, kekuatan uang kita, kekuatan fisik kita, percayalah, Alkitab katakan kita akan menjadi lelah dan lesu. Dan kalau kita menjadi lelah dan lesu, maka apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah kemudian iblis masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Iblis kemudian membisikkan di telinga kita, kamu gagal, kamu bukan siapa-siapa, percayalah, kamu bodoh, kamu tolol, kamu bukan siapa-siapa, kamu orang yang pokoknya gak layak. Iblis intimidasi kehidupan setiap kita, dan bahwa pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita kemudian hidup dalam kegelisahan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita hidup hanya sekedar mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Yesaya 40 ayat ke-31, Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, tetapi, ini kata tetapi ini keren nih, ya kan? Tetapi itu adalah sebuah kalimat yang ditaruh di situ untuk melemahkan kalimat sebelumnya. Ya, saya kasih contoh, ya kan? Kamu ganteng, tapi pelit. Berarti kan gantengnya hilang, tinggal pelitnya kan. Nah, masuk ayat 31 diawali dengan kata tetapi. Iya kan? Iya kan? Berarti ini kan melemahkan kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Wih, dahsyat. Ya, apakah yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan tuh bukan begini, Tuhan mana ya? Bukan begitu, itu menantikan Gojek. Gojek mana yang gak datang-datang ya? Bukan ya kan? Menanti-nantikan itu pengertiannya begini, tetapi orang-orang yang telah melilitkan dirinya kepada Tuhan. Atau makna yang lebih ekstrim lagi dikatakan begini, tetapi orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, Alkitab berkata, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sama seperti Daud, justru disitulah letak kekuatan Daud, justru disitulah letak kekuatan kita. Makanya Alkitab katakan kita ini akan seperti raja wali. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Alkitab justru memakai seumpama burung raja wali? Saya percaya ketika Tuhan, ya kan, Alkitab menuliskan burung raja wali dalam Yesaya 40 ayat 31, itu bukan asal comot itu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan raja wali. Makanya kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, melilitkan diri kita kepada Tuhan, kita akan seperti raja wali.
Nah, apakah keistimewaan Raja Wali? Keistimewaan Raja Wali adalah begini. Raja Wali itu terbang dengan dua kekuatan. Oke, kekuatan yang pertama dari Raja Wali adalah kekuatan sayapnya. Jadi sayap Raja Wali itu adalah sayap yang kuat, sehingga dia bisa pergi terbang sendirian kemana-mana. Nah, yang kedua, Raja Wali itu terbang dengan kekuatan badai. Makanya ketika Raja Wali lagi terbang, dan Raja Wali bertemu dengan badai, dengan masalah, dengan persoalan, justru Raja Wali senang. Kenapa? Karena ketemunya badai dengan Raja Wali akan membuat terbangnya Raja Wali ini jauh lebih tinggi lagi. Dia terbang jauh lebih jauh lagi. Karena apa? Karena dia menggunakan kekuatan badai. Makanya buat orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang hidupnya mempercayakan dirinya kepada Tuhan, yang hidupnya melilitkan, mengikatkan dirinya kepada Tuhan, makanya orang-orang seperti ini akan hidup di atas situasi, akan hidup di atas masalah, akan hidup di atas persoalan. Persoalan tetap datang, masalah tetap datang, tapi dia tetap berkemenangan. Karena apa? Karena dia percaya bahwa begini, kekuatan Tuhan akan mengatasi badai. Kekuatan Tuhan akan membuat kita menang di atas situasi. Hari ini, jadilah Raja Walinya Tuhan. Jangan hidup kalah dengan persoalan. Jangan hidup tergilas dengan masalah. Kita jadi stres. Kenapa? Karena kelakuan kita sendiri. Kita jadi stres, kita jadi bodoh karena kebodohan kita sendiri. Kita hanya sekedar mengandalkan kemampuan, kekuatan kita, tanpa kita pernah belajar untuk melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Alkitab mencatat kepada kita seumpama burung Raja Wali? Karena begini, karena Raja Wali itu adalah seekor burung yang bukan tanpa musuh. Jadi Raja Wali terbang itu juga punya musuh. Nah, apakah musuh burung Raja Wali? Musuh burung Raja Wali itu adalah burung gagak. Jadi ketika burung Raja Wali terbang sendirian, tiba-tiba kemudian ada sekelompok burung gagak yang menyerang. Bagaimana cara burung Raja Wali ini mengalahkan burung-burung gagak ini? Caranya bukan diparanin, bukan bertempur, bukan. Tapi cara Raja Wali mengalahkan musuh-musuhnya adalah dengan cara burung Raja Wali terbang ke arah matahari. Kenapa dia terbang ke arah matahari untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Karena waktu burung Raja Wali terbang ke arah matahari, musuh-musuhnya pasti akan mengejar. Dan apa yang terjadi waktu sinar ultraviolet dari sinar matahari mengenai mata Raja Wali? Ternyata begini, mata Raja Wali itu memiliki sebuah keistimewaan. Apakah keistimewaannya? Ternyata mata burung Raja Wali itu punya selaput yang bisa menutupi matanya, yang bisa melindungi matanya dari sinar ultraviolet. Sehingga pada waktu burung Raja Wali dia terbang mengarah kepada matahari, matanya nggak kenapa-napa, dia bisa terbang dengan langgeng. Karena apa? Ada pelindungnya. Sedangkan burung-burung gagak, sedangkan musuh-musuhnya ini, mata mereka ini nggak punya selaput yang melindungi dari sinar ultraviolet. Dan apa yang terjadi waktu burung-burung gagak ini melihat cahaya matahari secara langsung? Yang terjadi adalah kemudian burung-burung gagak ini kemudian mengalami kebutaan sementara. Waktu mereka terbang dalam keadaan kebutaan, maka mereka akan saling bertabrakan satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Mereka jatuh dengan sendirinya. Makanya burung Raja Wali mengalahkan musuh-musuhnya bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan terbang ke arah matahari. Dan siapakah matahari kita? Matahari kita adalah Yesus Kristus, karena dia adalah sinar kebenaran dalam
kehidupan setiap kita. Makanya hari ini jangan pakai kekuatanmu sendiri. Kau pakai kekuatanmu sendiri, maka engkau akan hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Hari ini andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena Dialah sumber dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Glow Youth. Sampai jumpa lagi. Mantap. God bless you. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita yang diberkati Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dapat beribadah mulai dari awal sampai pertengahan dan sampai akhir ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang luar biasa yang menyertai kami sehingga kami merasa diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menggenapi firman Tuhan sehingga firman Tuhan menjadi rema buat kami, menjadi roti, menjadi anggur, menjadi makanan untuk kami sehingga kami tambah dewasa, tambah mengerti akan kehendak Tuhan yang begitu indah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati anak-anak muda Glow Youth di mana-mana tempat di dalam kehidupan sehari-harinya. Ada yang bekerja, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, tambah-tambahkan ke mereka akal budi, kecerdasan dan kepintaran, sehingga mereka bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Begitu juga berkati yang masih kuliah Tuhan, tambah-tambahkan semangat untuk belajar, tambah-tambahkan ilmu pengetahuan yang bukan hanya datang dari dunia tapi juga datang dari Tuhan, datang dari sorga. Beri kecerdasan, beri kepintaran, beri hikmat marifat yang datang dari Tuhan. Sehingga hidup mereka dapat memetik ilmu yang sangat berguna untuk mereka dapat praktekkan, untuk dapat mereka buatkan teori, untuk mereka dapatkan semua yang mereka perlukan di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga Tuhan mereka menjadi berkat luar biasa buat dunia ilmu pengetahuan, buat dunia akademi, bahkan untuk dunia nyata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Mu. Kami berdoa juga buat semua persembahan-persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, lipat kali gandakan. Sehingga persembahan kami dapat memperlebar kerajaan surga, digunakan untuk pelayanan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tambahkan bagi tangan-tangan yang mau memberi perpuluhan, memberi apapun, memberi persembahan apapun, berkat berlimpah di dalam kehidupannya. Begitu juga berkati Bapak Gembala kami, Pak Gilbert Menong bersama keluarga besarnya. Berkati Tuhan, tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan, tambahkan berkat berlimpah. Begitu juga para pastoral, para staf gereja kami, para pengerja, para hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dan pekerjaan pelayanan Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga buat para pengerja, pelayan-pelayan Glow Youth, yang pengurus Glow Youth, divisi 1, 2, 3 bersama turunannya, sekretaris, baik semua yang membidangi apapun bendahara, apapun Tuhan, termasuk yang melayani hari ini Tuhan, mulai sound system, kameramen, pemain musik, singer, WL, doa, pembawa firman Tuhan, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bersama keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang diusahakannya, berkati apa yang dilayaninya, berkati apapun yang diberikannya. Jadikan mereka berhasil dan beruntung. Begitu, tambah-tambahkan hikmat marifat, tambah-tambahkan kreatif, tambah-tambahkan inovasi buat mereka untuk melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan.
Kami berkati juga dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan halaukan segala bencana alam, Tuhan halaukan segala bencana krisis, halaukan segala bencana pandemi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berhenti, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, tidak ada kematian di Indonesia. Semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau bertata di atas Indonesia. Indonesia Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan berkat berlimpah. Segala roh jahat di udara, segala permintaan jahat, segala penghulu jahat, segala iblis setan kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya roh Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat, daerah 1, daerah 2, kecamatan, kelurahan, RW sampai RT diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegawai-pegawainya, ASN, TNI, Polri, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pejabat-pejabatnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan roh takut akan Tuhan, biar mereka melakukan tugasnya, pengabdiannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada kejahatan, tidak ada hati sedikit pun yang condong kepada setan. Semuanya hati yang bersih Tuhan ajarkan, Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya anak-anakku sekalian, arahkan hatimu, roh jiwamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, penyertaan persekutuan pertolongan, penghiburan, pengajaran Tuhan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kembali. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu sehingga engkau menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi, buat keluargamu, buat gerejamu, buat lingkunganmu, buat negaramu. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.